Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di pembahasan soal komputer akuntansi pada perusahaan PD Nana FF dengan menggunakan aplikasi Mayob Account versi 19. Nah, di video sebelumnya, teman-teman, kita sudah membahas bagaimana caranya menyesuaikan kode pajak dan juga menyesuaikan linked account. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kita akan mengelola data pelanggan dan menginput saldo awal piutangnya. Oke, langsung saja kita buka kembali si Mayobnya. Kemudian untuk bisa memulai menginputkan data pelanggan dan saldo awal piutang, tentunya kita harus punya datanya terlebih dahulu. Dan di soal juga sudah disediakan, kita cukup buka saja di halaman berikutnya. Ya. Kita cek. Nah, ini di bagian poin G itu ada daftar customer dan juga daftar supplier saldo per 30 November 2022. Oke, yang pertama di sini ada tabel daftar customer. Kita akan inputkan terlebih dahulu untuk daftar customernya ya, termasuk nanti menginputkan saldo awalnya dari setiap customer yang ada di tabel ini. Oke, langsung saja kita kembali ke aplikasi Mayobnya. Jadi, untuk bisa memulai menginputkan daftar customer, gitu kan, termasuk saldo awalnya. Untuk saldo awal memang beda menu ya. Sekarang kita inputkan terlebih dahulu data customernya. Itu ada di menu card file, yang gambarnya seperti ini ya teman-teman. Kita klik card file, nanti di sini terdapat menu ya, atau tulisan card list. Kita klik card list-nya, nah, sehingga muncul jendela seperti ini. Nah, di jendela seperti ini kita sebetulnya boleh klik ke sini dulu untuk mengecek apakah sudah ada atau tidak ya. Ini masih kosong, artinya kita harus membuat yang baru ya. Caranya bagaimana? Kita klik tombol new. Ya. Sekali lagi kita klik tombol new sehingga akan muncul tampilan seperti yang kita lihat di video ini. Nah, kita perhatikan di tabel bahwasanya untuk formatnya adalah ada kodenya nih. Di atas itu ada kode ya. Cus 01 untuk customer 1, cus 02 untuk customer 2, cus 03 untuk customer 3 dan cash untuk customer yang keempat. Berarti kita masukkan data customernya mulai dari yang customer pertama ya. Kita masukkan mulai dari nama pesertanya, nama customernya. Kebetulan untuk yang customer 1 di soal kita harus mengetikkannya dengan nama peserta. Berarti kita kasih nama dengan nama kita. Nah, kita masukkan di sini name-nya misalnya Edwin Diana. Karena kan nama peserta ya. Gitu. Lalu kita masukkan card ID-nya. Setelah ini kita enter supaya card ID-nya aktif. Nah, card ID di sini ya. Sekali lagi card ID di sini merupakan kode dari customer yang pertama, yaitu cus 01. Tadi kita ketik di sini, ya, cus 01. Setelah itu kita klik tab, ya, tab supaya diarahkan ke kolom yang berikutnya. Untuk location-nya, kita biarkan saja di address 1, ya, supaya nanti muncul di rekap tabel yang sudah kita isi. Address 1 kita isi dengan Jalan Sosis nomor 6. Jalan Sosis nomor 6. Kemudian untuk titiknya di sini ada yaitu Kota Bandung. Kemudian untuk state-nya, ini state-nya provinsi tapi kalau memang tidak ada di data dan juga tidak diinstruksikan, tidak diisi pun tidak masalah gitu kan. Jadi ini biarkan kosong saja ya. Kemudian kalau sudah kita ke kolom berikutnya, postcode juga kosongkan, country juga kosongkan karena memang di sini di tabelnya tidak ada. Font juga kosongkan ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, ini sebelum kita selanjutnya kita masuk ke detail yang berikutnya. Ya, kalau tadi kan ini tabnya ada di profil. Nah, sebelum ke tombol kita klik dulu ke tab yang berikutnya. Nah, ini ada card detail. Nah, ini card detail tidak kita
rubah-rubah dan kita tidak sesuaikan, ya. Kemudian kita ke tab berikutnya yaitu ada selling detail. Nah, ini kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan si selling detail ini. Ya, sekali lagi, setelah profil kita masuk ke selling detail untuk menyesuaikan beberapa bagian. Yang pertama, cell layout-nya kita ganti menjadi item. Kenapa kita ganti menjadi item? Karena si customer ini ya mengelola atau kita sebagai perusahaan mengelola barang. Barang itu bisa kita sebut item. Makanya kita pilih item. Kalau kita mengelola jasa, berarti kita pilih service. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya produk ya pilih kita item. Ya. Nah, jadi setelah kita memilih cell layout-nya item ya atau produk atau barang gitu kan. Selanjutnya kita pilih income account-nya ya. Kita pilih income account ya menjadi ya, penjualan barang. Kenapa? Karena kan ini kita sebagai pemilik gitu kan menjual gitu kan, menjual barang ke customer gitu kan. Menjual barang ke customer, maka akun yang paling cocok adalah yang penjualan barang ya, yang jenisnya income. Kenapa? Karena kan ketika kita menjual berarti kita akan mendapatkan penghasilan. Makanya kita pilih yang akun penjualan barang. Lalu kita klik use account. Kemudian yang kita harus sesuaikan adalah di bagian text code. Nah, ini memang kalau yang disarankan itu PPN, cuman karena di soal tidak ada pajak yang di-include-kan, berarti si tabel ini, si customer ini tidak termasuk ke bagian dari pajak PPN. Makanya teks kode ini kita ganti jadi NT ya. Kemudian untuk range-nya juga kita ganti jadi NT. Tip. Setelah itu apa yang harus kita sesuaikan ya? Yang harus kita sesuaikan adalah yang bagian customer term information. Nah, di sini ada beberapa informasi yang kita sesuaikan. Nah, berarti apa yang harus kita masukkan? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di bagian tabel ada termin. Ya, termin ini tertulis 2/10 N30. Mohon maaf, maksudnya 2/10, N/30. Nah, termin ini kita akan terapkan ke bagian customer term information. Nah, sebetulnya untuk customer term information ini itu bisa diatur di bagian setup lalu menu preference ya. Sekali lagi, sistem ini sebetulnya kita bisa atur secara permanen ya biar nanti tidak mengulang-ulang gitu kan di bagian setup ya, di bagian setup. Kemudian di sini ada preference ya, sekali lagi di bagian setup. Kemudian kita pilih preference, klik. Nah, nanti muncul jendela preference ya. Kemudian kita atur di bagian sales karena berkaitan dengan customer ya. Kemudian arahkan mouse-nya ke bagian term. Ya, sekali lagi dari sales ya, kemudian kita arahkan pandangan kita dan juga mouse-nya ke tombol term. Ya, kita klik, nanti akan diarahkan ke tampilan untuk mengatur default customer term. Jadi si apa namanya? Secara default ya, secara permanen, sorry bukan permanen, secara default ya, artinya secara bawaan itu termnya akan langsung disesuaikan bukan di bagian card list gitu kan. Tapi kalau memang kondisinya seperti tabel yang sekarang yaitu customernya terminnya sama semua, itu boleh langsung menggunakan yang ini. Jadi udah otomatis semuanya terganti gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak ini nih, kayak supplier ini kan terminnya beda-beda nih. Ya, gitu kan. Ini menggantinya disarankan secara manual saja di bagian pada saat penginputan customer atau supplier ketika memang terminnya berbeda antara satu supplier dengan supplier lainnya, antara satu customer dengan customer lainnya gitu. Jadi kalau misalnya sama ya udah lewat preference saja yang ada di sini. Itu bisa. Nah, untuk mengatur terminnya
ya. Itu kita ganti payment is day-nya itu ke in a given of day. Kenapa? Karena ini bukan secara tunai. Kalau tunai itu kan nanti kita pilihnya COD ya. Berhubung ini bukan tunai, ya. Jadi kita pilih in a given of day. Kemudian untuk customer, ya, diskon day-nya itu ya ternyata di sini 10. Ya, cara bahasanya gitu ya. Jadi 10 ini masuk ke diskon day. Ya, jadi kita tulis 10. Kemudian untuk balance day ini kita isi 30 karena di tabel ini ada di bagian N per 30. Nah, ini yang 30 ini kita masukkan ke balance day. Ya. Balance days. Ya, gitu kan. Nah, jadi ini diskon day ya, hari diskon day, hari diskonnya, tempo untuk diskonnya, kemudian untuk balance day-nya itu 30. Artinya ini jatuh tempo pembayarannya itu selama 30 hari. Nah, kemudian di sini juga ada diskon for early payment. Ya, gitu kan. Diskon ketika dibayarkan lebih awal. Nah, ini ada nih. Ya, di sini ternyata angka 2 ini kita terapkan atau kita inputkan ke bagian diskon for early payment. Jadi kita klik 2 di sini, lalu kita enter supaya sebelum kita enter ini 2 ya tadi ya gitu. Cuma kalau di enter bisa langsung ya. Cuman kita cek aja, pas kita klik 2, kita arahkan mouse-nya ke yang lain supaya nanti 2 tersebut jadi 2%. Jadi pengaturnya seperti ini ya. Nah, kemudian berhubung di tabel tidak ada menggunakan pajak PPN, tidak disebutkan dan tidak diinstruksikan, makanya untuk teks kodenya kita ganti menjadi MT. Kemudian untuk frame-nya juga kita ganti menjadi MT. Nah, sehingga untuk pengaturan termin, ya, jika mengacu pada tabel customer ini sudah sesuai. 2/10, N30. Ya. 2/10, ya, N/30. Nah, kalau sudah sesuai, kita klik OK. Ini juga kita klik OK. Nah, jadi ini kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini kan manual ya. Ini kalau misalnya sudah diatur di tempat yang tadi, ini sebelum kita buka, pas dibuka ini udah sesuai dengan yang tadi, gitu kan. Nah, berhubung tadi kita sudah terlanjur masuk ke sini, maka ini kita sesuaikan kembali. Ya, kita sesuaikan kembali dengan customer yang kita sedang inputkan. Berarti kita pilih in a given of day, kemudian diskon day-nya kita isi tadi itu 10, kemudian balance-nya 30, kemudian diskon for early payment-nya 2% ya. Nah, ini. Setelah itu kita klik OK kalau sudah seperti ini ya. Untuk payment detail tidak kita isi ya. Ini tidak perlu kita isi ya. Jadi kita langsung ke selling detail aja. Nah, kita langsung klik OK. Sip, satu customer sudah beres. Nah, lakukan langkah yang sama untuk customer yang kedua dan yang ketiga ya. Berarti di sini kita klik new kembali, lalu kita pilih customer ininya. Kemudian name-nya kita isi dengan nomor NIS. Berarti nomor NIS kita ya. Tadi di awal nomor NIS saya adalah 2016 081 0024. Nah, lalu kita klik enter supaya kan ID-nya aktif. Kemudian kita isi kodenya cus02. Cus02. Enter. Nah, lalu untuk addressnya biarkan 1. Addressnya kita, maksudnya location ya. Biarkan address 1. Kemudian address di bawahnya kita isi yang Jalan Kentang nomor 5. Jalan Kentang nomor 5. Seperti biasa kita isi kotanya karena di sini ada yaitu Bandung. Selebihnya tidak diisi karena di tabel tidak ada. Oke. Kalau udah kita klik yang tadi yaitu selling detail. Nah, ini nih. Maksud saya adalah ini nih. Jadi karena tadi di awal,
di customer 1 kan kita dijeda dulu dengan pengisian termin ya. Sekali lagi, tadi pada saat pengisian customer 1 kan saya masuk dulu ke setup, prepared gitu ya. Nah itu si efeknya itu menot. Ya. Oke, yang ini nih. Efeknya itu ya, efeknya itu akan secara otomatis mempengaruhi yang di bawah ini nih. Jadi kita nggak perlu nyeting-nyeting lagi. Ini sudah otomatis sesuai dengan bawaan yang ada di setup preference ini nih, yang tadi di sales determine. Nah ini karena tadi kita sudah mengatur ini, ya ini akan berefek kepada pengisian si customer kita, gitu kan. Nah ini akan berpengaruh ke pengisian customer kita. Gitu kan. Jadi ini kita tidak perlu atur lagi. Atau kalaupun mau ngatur di sini boleh ya, gitu kan. Sama saja. Cuman bedanya kalau tadi langsung sekaligus ya secara bawaannya gitu kan. Nah, kalau di sini berarti secara manual masing-masing dari customernya. Nah, oke, kalau sudah paham kita lanjutkan kembali untuk pengisian customernya ya. Seperti biasa kita pilih cell layoutnya item, kemudian income account-nya kita pilih penjualan barang, kemudian teks kodenya ini kalau belum diganti ganti jadi NT, berhubung sudah diganti jadi biarkan saja. Kemudian untuk yang terminnya ini udah otomatis ya, jadi kita langsung saja klik OK. Ya, klik OK. Nah, 2 customer sudah kita inputkan. Selanjutnya ke customer yang ketiga. Ya. Nah, untuk customer yang ketiga seperti biasa kita klik new, kemudian ini pastikan KTP-nya customer, name-nya yaitu nama sekolah, berarti nama sekolah kalian masing-masing ya, atau sesuai dengan soal yaitu ya nama sekolah. Berhubung sekolah saya adalah SMK Karya Nasional Kuningan, jadi kita tulis SMK Karya Nasional Kuningan. Setelah itu kita enter, ya card ID-nya kita isi dengan cus 03. Cus 03, lalu kita tab, ya addressnya kita isi dengan Jalan Nugget nomor 38. Jalan Nugget nomor 38. Seperti ini. Kemudian city-nya Bandung, masih sama ya. Nah, kemudian langsung ke bagian selling detail. Ya, seperti biasa, sel-nya kita ganti jadi item, income-nya ganti jadi penjualan barang, kemudian NT-nya sudah berubah jadi, teks kodenya berubah jadi NT, teks kodenya juga sudah berubah jadi NT, jadi kita langsung cek di customer term information-nya, dan ternyata sudah sesuai dengan termin yang di sini yaitu 2/10 N30 ya. 2/10 N/30. Nah, dan ini juga a given of day. Nah, jadi ini udah sesuai ya. Kalau sudah sesuai kita klik OK. Nah, berarti untuk proses menginputkan customer ya 1 2 3 sudah selesai. Tapi di sini ada satu lagi nih yang cash. Dan di sini tidak ada datanya. Betul. Jadi customer itu kan ada yang bayarnya kredit ya, ada yang ke customer ke PT dan sebagainya gitu kan. Nah, ada juga yang customer itu melakukan transaksi secara tunai ya, atau mungkin membeli langsung kepada perusahaan kita. Makanya di nomor 4 ini di soal ada tabel yang berisi tentang customer tapi penjualan tunai ya gitu kan. Nah, untuk penjualan tunai boleh diisi sekarang, boleh tidak, tapi biar nanti sekaligus customernya ada gitu kan. Kita buat juga. Nah, cuman untuk membuatnya ya ini datanya agak berbeda ya. Kita klik new, kemudian pastikan KTP-nya itu customer ya. Nah, untuk name-nya di sini name-nya itu adalah penjualan tunai. Berarti kita ketikkan penjualan tunai. Lalu kita enter. Nah, card ID-nya ya di sini kodenya kalau yang customer 1 kan CUS01, customer 2 CUS02, customer 3 CUS03, berarti untuk yang customer berikutnya yaitu kodenya adalah cash, ya besar semua. Cash seperti ini.
Nah, berhubung di sini tidak ada data lainnya, jadi untuk pengisiannya di bagian profil cukup sampai card ID saja. Ya, selebihnya kita masuk ke selling detail, kemudian masih sama, sell layoutnya yaitu item, income account-nya sudah pasti ke penjualan barang, ya pilih use account, kemudian text kodenya NT, free text kodenya juga NT. Nah, ada yang berbeda, ya. Kalau tadi di bagian customer term information-nya adalah in a given of day, ya, sekali lagi in a given of day. Nah, untuk kasus penjualan tunai ini kita ganti menjadi COD. Kan arti dari COD itu kan cash on delivery ya, artinya secara tunai, gitu kan, secara tunai. Makanya kita pilih payment is day-nya COD. Ketika payment is day-nya COD, yang lainnya biarkan 0 ya, termasuk dari diskon day, balance day, dan juga diskon for early payment-nya biarkan 0. Nah, kalau sudah ya, kita klik OK. Sehingga nanti di sini ada 4 customer ya. Ada customer 01, 02, ya 03 dan juga penjualan tunai atau proses transaksinya secara tunai. Nah, kalau sudah ya, sebelum ke input data supplier ya, berhubung di tabelnya sudah ada saldo awalnya. Nah, ini SO awal itu berarti saldo awal ya. Nah, kita inputkan langsung. Jadi sebelum ke supplier, kita langsung inputkan saldo awalnya. Caranya gimana? Ya, caranya kita klik close dulu ya untuk menutup tabelnya. Kemudian masuk ke menu setup ya. Masuk ke menu setup ya, lalu masuk ke menu balance ya. Sekali lagi, masuk ke menu setup, lalu pilih ke menu balance dan pilih customer balance karena kita akan menginputkan saldo awal untuk customer ya. Klik, nanti akan muncul daftar customer yang tadi sudah kita inputkan. Di sini terdapat amount ya, total amount dari account receivable atau piutang gitu kan, sebanyak 135.500.000. Ini harus balance, harus teralokasikan semua. Nah, berarti ya, kita cek data tabelnya di soal gitu kan, bahwasanya untuk customer 1 ini saldo awalnya adalah 40 juta. Yang berarti caranya adalah klik yang customer 1 yang nama peserta ini. Klik. Nah, nanti setelah diklik, kalian pilih atau klik tombol add cell ya. Setelah dipilih tombol add cell-nya atau diklik, nah di sini ini udah otomatis customer name-nya itu sudah ke nama peserta. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik tab saja langsung di keyboard ya. Klik tab di keyboard, nanti akan seperti ini muncul. Muncul ataupun kolom-kolomnya terbuka. Nah, pertama kita pastikan dulu terminnya betul. Nah, di sini ada 2/10 N/30. Apakah sesuai? Ternyata sudah sesuai. Berarti pengaturan terminnya sudah benar ya. Gitu. Nah, kemudian untuk invoice-nya kita sesuaikan dengan soal. Nah, ternyata di sini tidak ada kode invoice-nya, jadi biarkan saja invoice-nya auto. Nah, kemudian date atau tanggal dari saldo awal ini ya ternyata tanggal 30 November 2022. Ini hati-hati ya, jangan sampai salah tahun dan tanggalnya karena nanti pada saat pencarian di transaction journal ini akan sulit ketemu. Makanya kita harus teliti ya. Nah, ini 30/11/2022 sudah sesuai. Kemudian customer PO biarkan saja kosong. Untuk memonya ya Untuk memonya ini boleh diisi, boleh dibiarkan karena memang di instruksinya tidak ada di tabelnya, tapi kalau saya lebih baik diisi ya. Jadi saldo ya piutang ya, saldo piutang dagang nama peserta. Berarti ini artian aja ya. Saldo piutang dagang ini Ardiana. Nah,
Untuk memasukkan saldo awalnya, kita isi di bagian total including tax. Nah, ini ya. Kita isi, yaitu sebesar 40 juta. 40 juta berarti nolnya ada 7 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ya. Nah, ini 40 juta. Ya, kemudian untuk di sini tidak disebutkan bahwasanya ada PPN-nya. Jadi 40 juta sudah kita ketikkan langsung di sini. Teks kodenya pastikan ini NT ya karena tidak include dengan PPN. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau sudah ya, untuk jobnya biarkan saja ya. Kosong karena memang di tabelnya tidak ada. Nah, kalau sudah kita klik record ya. Sehingga nanti muncul konfirmasi seperti ini tidak masalah ya. Kamu cukup klik OK saja. Nanti saldo piutang dagang untuk Edwin Erdiana sudah beres. Selanjutnya, kita masukkan saldo piutang dagang untuk customer yang lain. Ya. Caranya adalah di bagian customer detail, kamu klik bagian ini nih, kemudian ganti dengan customer yang kedua, yaitu nomor NIS ya. Klik use customer, kemudian klik tombol add cell, lalu seperti biasa tekan tab pada keyboard. Nah, pastikan termnya sesuai 2/10 N30. Invoice-nya biarkan auto, kemudian tanggalnya kita cek. Ternyata tanggal 29 November, berarti kita cukup ganti angka 30-nya menjadi 29. Memonya kita ganti jadi saldo piutang dagang 2016-081 nomor NIS ya. Kemudian totalnya kita isi yaitu 35 juta. 35 123 123. Nah, 35 juta ya. Kemudian teks kodenya NT dan jobnya biarkan kosong. Klik record. Kalau muncul seperti ini, klik OK saja. Lakukan untuk yang ketiga seperti biasa, klik, kemudian pilih customer yang ketiga, use customer, lalu klik add cell, klik tab pada keyboard, pastikan termnya sesuai 2/10 N30, invoice-nya biarkan. Nah, date-nya kita ganti dengan yang ada di customer 3, yaitu 23/11/2022. 23/11/2022. Memonya seperti biasa kita isi saldo piutang dagang SMK. Terlalu panjang ya, jadi saya singkat jadi SMK karena sajalah. Untuk total including tax-nya ya kita isi 60.500.000 ya. 60.500.000 1 2 3 4 5. Nah, ini NT-nya pastikan teks kodenya pastikan NT, kemudian jobnya pastikan kosong. Setelah beres, kita klik record. Nah, jika kalian menemukan tampilan congratulations, artinya penginputan saldo awal untuk ketiga customer itu sudah balance, sudah sesuai, atau sudah teralokasikan dengan benar. Maksudnya gimana? Karena kan tadi di awal di account receivable kita punya saldo sekitar 135.500.000. Nah, ini ketika dipecah atau dialokasikan ke tiap customer 40 juta, 35 juta, 60.500.000 itu totalnya akan menjadi 135.500.000 rupiah. Nah, sehingga kalau sudah balance, sudah teralokasikan semua, maka akan muncul keterangan congratulations ya, artinya sudah sesuai. Lalu kita klik OK. Kalau misalnya kayak gini, klik OK saja. Nah, nanti di sini akan muncul keterangannya out of balance amount adalah 0. Artinya sudah teralokasikan semua. Ya, totalnya yaitu 135.500.000 rupiah. Kalau sudah, kita klik close dan proses untuk menginput atau mengelola data customer dan juga menginputkan saldo awalnya sudah selesai. Nah, untuk pembahasan berikutnya yaitu mengelola data supplier dan menginputkan saldo awalnya nanti kita bahas di video yang berikutnya. Terima kasih.